1 2025 ini pertumbuhan ekonominya 34,6%. 34,6 atau 34,58% ya? Iya, tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Luar biasa bagaimana prestasi Ibu Sherly Juanda dalam menjadi Gubernur Maluku Utara hanya baru beberapa bulan. Apa saja prestasinya? Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan share video ini ya. Kita langsung lihat teman-teman. Mungkin menangnya gitu karena simpati. Ternyata, wih, begitu on position luar biasa. Berapa ekonomi growth Maluku Utara? Kuartal 1 2025 ini pertumbuhan ekonominya 34,6%. 34,6 atau 34,58% ya? Iya, tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Indonesia itu ekonomi growth-nya itu antara 4,7 sampai 5%, sementara Maluku Utara itu adalah 34,58 atau 34,6. Jadi ini nggak main-main. Jadi bukan kebetulan. Oh, kita bisa orang bilang itu karena nikel tuh ya. Dari dulu juga ada nikel. Tapi ya kan? memang salah satunya karena hilirisasi dari udah jalan. Ya, hilirisasi dari produk turunan nikel. Dan naik terus ya, Bu? Ekonomi growth. Diharapkan demikian. Ya. Jadi kalau beliau saya mau tanya, menyangka nggak akhirnya menjadi gubernur ya? Bahwa apakah itu cita-cita saya menjadi gubernur, tidak pernah. Tidak pernah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendukung cita-cita suami. Saya adalah pendamping. Tapi karena kecelakaan 12 Oktober tersebut cuma dikasih 7 hari, jika tidak ada pengganti maka waktu itu nomor urutannya 4 akan didiskualifikasi. Ketika itu saya menolak untuk pertama. Awalnya saya menolak karena saya merasakan Maluku Utara ini sangat laki ya. Kayak saya kan perempuan, udah gitu. Sebenarnya pertimbangannya kayak saya perempuan, jadi banyak yang datang ke saya, terutama partai-partai politik dan masyarakat waktu itu, ibu aja yang menggantikan almarhum. Ketika kejadian kan yang pengen saya lakukan adalah pulang ke Jakarta, meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara dan saya mau kembali ke anak-anak saya. Kayak traumanya tuh cukup berat. Pasti. Terus banyak yang ke saya minta ibu yang gantiin, saya bilang nggak bisa, saya ini perempuan, saya nggak ngerti apapun. Kemudian partai politik pendukung, masyarakat bilang kami akan mendukung ibu, kami mau ibu yang maju. Secara evaluasi saya sebagai ibu rumah tangga dan yang mendamping almarhum, saya pun merasa pada saat itu tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Dan akhirnya saya setuju karena saya menolak untuk kemudian ini selesai begitu saja. Karena saya sudah melihat terlalu banyak, mendengar sudah terlalu banyak, saya merasa bahwa saya harus melanjutkan gagasan dan mimpi besar dari almarhum suami saya. Akhirnya saya setuju. Apakah waktu itu saya yakin saya akan menang? Saya yakin saya akan menang. Apa yang buat ibu yakin? Ketika itu ada suatu feeling, perasaan, suara, saya merasa selama saya menjaga hati saya bersih, saya akan memenangkan kontestasi Pilgub ini. Kita tahu bahwa kurang dari 4 atau 5 bulan ini Ibu Sherly menjadi Gubernur Maluku Utara. Nah, di tahun 2025 ini itu sangat luar biasa hadiah dan prestasi Ibu Sherly. Kenapa? Ternyata Ibu Sherly mengungkapkan di sebuah acara bersama dengan Helmi Yahya, Ibu Sherly mengungkapkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di nasional, di Indonesia ya, di kuartal pertama teman-teman. Teman-teman tahu angkanya berapa? Kalau angka pertumbuhan ekonomi secara nasional itu kisaran di 4, angka 4 atau angka 5 atau angka 6. Maluku Utara ini bahkan hampir 8 atau 7 kali lipat dari nasional, yaitu 34,6%, teman-teman. Ini bukan main-main. Angka tersebut sangat-sangat tinggi dan sangat besar. Ini membuktikan bahwa Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Sherly benar-benar
sangat maju, sangat diperhatikan, sangat diapresiasi, teman-teman. Kehidupan masyarakat semakin baik hari demi hari. Ini tak terlepas dari kerja keras Ibu Shirley bersama dengan bawahannya, ya kan, bersama dengan wakilnya Pak Sarbin Sehe, teman-teman. Luar biasa, ya. Dan di sisi lain Ibu Shirley mengungkapkan bahwa selalu beliau sampaikan, beliau tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang gubernur, apalagi di Maluku Utara yang notabene tahun ke tahun dari sejak zaman dulu, teman-teman, gubernur itu pasti dari seorang laki-laki. Ibu Shirley ini adalah seorang perempuan, kemudian minoritas, ya, dan ini membuatnya seharusnya dia tidak menang. Namun kenapa Bu Shirley bisa menang? Inilah yang dikatakan Ibu Shirley, takdirlah yang membawa saya sampai detik ini. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana Ibu Shirley latar belakangnya bukan pejabat publik. Beliau tidak pernah menjabat jabatan apapun, tidak pernah menjadi anggota DPR, tidak pernah menjadi bupati wali kota, ya. Namun Ibu Shirley hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kekuatan dari yang di ataslah yang membawa Ibu Shirley sampai detik ini. Dan apa yang terjadi? Bagaimana gebrakan demi gebrakan, prestasi yang luar biasa, bahkan itu mengalahkan semua orang-orang yang mungkin sudah lama menjabat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita komen di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi. Salam.